Intinya itu klaim bahwa KUR sudah menyalurkan kesekian juta orang, sekian nilai itu ya tidak terdukung data ini. Kalau begini kan berarti ini tidak menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah kepada UMKM itu belum deliver ke kebijakan perbankan. Meskipun bank-bank BUMN, kalau silakan dicari mesin pencarian, selalu mengatakan kami memprioritaskan kredit UMKM, tapi datanya tidak demikian. Baik dari sisi jumlah yang disalurkan maupun jangkauan orang yang disalurkan kredit. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan cuitan Awali Rizky. Yang pertama pada hari ini, tanggal 4 Januari, jam 12 tadi, kredit UMKM secara nominal meningkat sejak tahun 2021. Lajunya wajar. Maksud saya lajunya wajar ini ya seperti tahun-tahun sebelumnya memang kredit UMKM ini dalam artian posisi ya. Jadi kalau disebut 2023 posisi itu berarti posisi per 31 Desember atau outstanding. Bisa juga disebut baki kredit. Nah itu naiknya wajar saja sebetulnya selama meskipun COVID itu sempat turun tapi setelah itu naik kembali secara wajar. Tetapi porsinya dalam total kredit perbankan justru turun. Dari 21,02% pada tahun 2021 menjadi 19,40% di tahun 2024 ini. Saya kurang menulis 2024-nya itu di bulan Oktober. Maka kredit UMKM itu tumbuhnya jadi lebih lambat dibandingkan kredit korporasi. Nah, klaim keberhasilan program KUR yang ya hampir selalu disampaikan oleh pemerintah itu tidak terdukung oleh data ini. Buktinya posisi kredit UMKM itu naiknya biasa saja, bahkan lebih lambat dibanding kenaikan kredit korporasi. Sebagaimana biasanya, saya selalu menampilkan grafik ya, yang saya olah dari sumber data OJK. Juga di BI, ada statisi BI yang mengutip OJK. Itu tampak posisi terkininya akhir Oktober 2024, itu sebesar 1.504 triliun kurang lebih begitu ya. Kenaikannya perlahan, dan yang orange itu menunjukkan persentasinya atas total kredit kan turun malah. Ada sih ini komentar dari Justin ya, Bank BUMN lebih suka beli SBN atau dipaksa beli SBN. Tapi kalau nggak beli SBN, mending dikasih pinjem. Nah, kayak begitu ya. Usaha palm oil, coal, nikel ini ada benarnya nih respon ini ya. Jadi ke UMKM itu bukan prioritas lah. Prioritasnya kalau kredit ya ke yang dia sebutkan ini menurut Justin. Tapi saya agak cenderung setuju ini. Atau dibelikan SBN. Nah, kemudian beberapa jam kemudian saya membuat cuitan lagi yang terhubung ya. Nilai posisi kredit usaha mikro. Nah, UMKM itu kan ada 3 kelompok. Nah, salah satu kelompoknya usaha mikro. Kan itu mikro, kecil, menengah. Yang mikro itu meningkat pesat memang sejak 2021. Namun, yang menengah turun. Yang usaha kecil relatif stagnan. Jadi hanya mikro yang meningkat, kecil stagnan. Stagnannya sejak 2022 kalau yang kecil. Lalu menengah turun. Nah, lihat di gambar itu. Yang biru menunjukkan posisi kredit usaha mikro, yang orange adalah kredit usaha kecil, yang abu-abu itu kredit menengah. Informasi yang saya olah ini dari data OJK dan BI kembali, itu mengindikasikan, ya tadi kan kita di cuitan sebelumnya memperlihatkan total kredit UMKM, total ketiga-tiganya ini sebetulnya ya tidak meningkat pesat, meningkat bahkan lebih rendah dari rata-rata perbankan. Bukan dijadikan 2 kelompok, ada UMKM dan ada non-UMKM. Anggap saja yang non-UMKM ini kita sebut korporasi. Kan karena di bawah rata-rata ya kan lebih sedikit naiknya, lebih rendah gitu. Dan di antara kelompok UMKM itu sendiri terjadi pergeseran. Yang mikronya naik, yang menengah relatif stagnan di 3 tahun terakhir. Kemudian yang menengah justru turun. Nah, ini kan berarti bisa saja, meski tentu perlu kajian lebih lanjut ya. Yang terjadi adalah pergeseran gitu. Mungkin yang sebelumnya diberikan kepada usaha menengah, lalu turun ke kecil, dari yang kecil turun ke mikro. Nah, mengapa demikian? Karena memang beberapa fasilitas diberikan kepada usaha mikro dan kecil, bukan kepada usaha menengah. Nah, kalau begini, ya sebenarnya tidak terlampau berhasil meningkatkan outreach ya, jangkauan yang diberi kredit. Yang ada adalah perpindahan saja. Sekaligus juga terkait dengan cuitan yang pertama tadi, ya berarti KUR itu
bisa justru malah memindah status-status orang agar dapat fasilitas KUR begitu ya. Dari sebelumnya menengah dia buat jadi kecil, mungkin dipecah beberapa meskipun ada kontrol-kontrol yang sifatnya SOP, tapi itu kalau dibantu oleh, ya kita tidak menuduh ya, tapi ini analisis dugaan saja. Kalau dibantu oleh petugas banknya ya bisa digeser-geser gitu, dirubah juga yang dapat jadi beberapa orang atau beberapa pihak yang terkait. Nah, saya tambah lagi dengan cuitan yang berikutnya sekitar sejam kemudian untuk memperkuat 2 cuitan sebelumnya. Saya tulis begini, jumlah rekening kredit UMKM meningkat pesat pada tahun 2021, namun kembali menurun pada 2023 dan 2024. Porsinya atas total kredit bank juga menurun. Nah, kalau cuitan pertama dan kedua tadi, fokusnya adalah nilai ya, posisi kreditnya, posisi outstanding, baki kreditnya ya. Nah, yang ini yang diberi jumlah rekeningnya yang diberikan kredit. Ini menarik ya, karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan luar biasa dari jumlah rekening UMKM. Ingat, pada tahun itu yang paling banyak mengedepan adalah berbagai upaya untuk membantu UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional yang kemudian perbankan dapat fasilitas-fasilitas untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, dan lebih khusus lagi ada KUR juga, itu meningkat secara jumlah rekening jangkauan. Nah, bahkan pada tahun 2022 terjadi lonjakan luar biasa itu ya, sekitar 30-40 juta hampir. Tetapi di 2023 dan 2012 jumlah rekening itu menurun. Ya ini mungkin termasuk yang dihapuskan oleh kebijakan. Tapi kita belum lihat apakah karena dihapuskan itu atau menurun. Sepertinya tidak, karena penghapusan itu setelah bulan Oktober ya, bukan sebelum Oktober 2024. Nanti mungkin di akhir tahun nanti ini akan lebih merosot lagi. Nah, intinya 3 tweet saya ini termasuk yang nomor 3 ini, itu klaim bahwa KUR sudah menyalurkan kesekian juta orang, sekian nilai itu ya tidak terdukung data ini. Kalau begini kan berarti ya dulunya dia sudah dapat kredit, mungkin bukan KUR, pindah ke KUR gitu ya. Dan mungkin juga ya ada yang sudah selesai, ada lagi dapat KUR, semacam itu. Ini tidak menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah kepada UMKM itu belum deliver ke kebijakan perbankan. Dan jangan lupa, sebenarnya yang UMKM dalam hal ini terutama KUR, itu kan yang diberi mandat adalah Bank BUMN. Dan ada juga aturan loh ya, bank umum tuh harus minimal memberikan kredit UMKM 20%. Kalau tidak dia bayar denda. Nah, beberapa bank swasta memilih bayar denda daripada dia paksakan salurkan ke UMKM. Tentu di sini banyak kompleksitas masalah ya. Misalnya UMKM itu agak sulit bankable-nya sebagiannya ya, terutama mikro dan kecil. Kedua, mereka biasanya tidak PTKP ya, tidak pengusaha kena pajak ya. Itu juga masalah tersendiri. Lalu yang lain lagi ya kredit bermasalah. Jadi sudah biasa diketahui oleh yang bergelut di perbankan bahwa UMKM ini belakangan ini beberapa tahun terakhir ini memang termasuk yang paling bermasalah. Bukan soal itikat ya, bukan soal kejujuran. Memang nggak bisa bayar karena usahanya melemah. Nah, maka dari 3 cuitan saya tadi, silahkan dilihat, semua didukung oleh data dan grafik. Jadi kalau yang tidak begitu suka angka, tinggal lihat gambarnya turun dan naik kan kelihatan. Jadi saya ulangi, dari 3-tiganya itu, dari sisi nominal, kredit yang diberikan, bank itu memang pada dasarnya memberi kredit non-UMKM. UMKM itu ya, kalau nggak dipaksa 20%, mungkin mereka juga bisa di bawah itu ya. Jadi lebih banyak diberikan kepada non-UMKM secara nominal, jauh. UMKM hanya 10% hanya. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah secara jumlah loh. Jumlah orang yang diberi pun, mestinya kan kalau UMKM kan pelakunya banyak sekali tuh. Ya memang porsi jumlah rekeningnya mencapai 25%. Tadi kalau nilai hanya 20%, kurang lebih ya, malah nggak sampai 19, tetapi bagaimanapun menjadi data bahwa bank itu memang tidak terlampau suka, kalau saya boleh katakan suka ya, karena faktanya demikian. Mereka tidak melakukan prioritas terhadap UMKM. Yang prioritas kepada UMKM itu adalah narasi kebijakan pemerintah. Meskipun bank-bank BUMN, kalau silahkan dicari mesin pencarian, selalu mengatakan kami memprioritaskan kredit UMKM, tapi datanya tidak demikian. Baik dari sisi jumlah yang disalurkan maupun jangkauan orang yang
disalurkan kredit. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian lebih lanjut ya oleh otoritas ekonomi, karena mereka bisa sebetulnya memaksa bank BUMN ya. Kalaupun bank lain tidak bisa dipaksa, kan bisa. Dan begitu juga kita dari beberapa komentar saya di akun YouTube saya, bukan di Twitter ya, itu ada beberapa cerita dari pelaku ya bahwa ada satu faktor baru ya namanya pinjol. Jadi ketika ada keterpaksaan si UMKM tersebut hanya pinjam 3, 4, 5 juta ke pinjol, tapi dia abai, sempat telat bayar atau bahkan gagal bayar, oleh pinjol itu dia dilaporkan ke OJK. Ini pinjol yang legal ya. Dia memiliki kondite apa namanya? Kredibilitas bahwa dia ini sudah tingkat 5, sehingga ketika dia mau memperoleh KUR ada catatannya sebenarnya macetnya di pinjol, lalu dia tidak bisa dapat di perbankan. Ini yang 1 tahun 2 tahun terakhir ini berkembang itu. Maka kompleksitas ini sebetulnya mesti menjadi peringatan buat pemerintah. Kalau benar-benar mau membantu UMKM, bukan membantu juga sebenarnya ya, tetapi memberikan fasilitas yang lebih baik kepada UMKM, ya semua harus diperbaiki. Dan jangan lupa bahwa kita tidak bisa bicara pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan soal kualitasnya. Dan pemberian kredit, tentu pemberian kredit yang lancar ya kepada UMKM ini akan bisa memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pada gilirannya bisa membantu peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di UMKM. Dan jangan lupa, UMKM itu selain pengusahanya juga mempekerjakan orang. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian otoritas ekonomi.